Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami Matematika Hebat. Di video kita kali ini kami akan mencoba membahas materi, yaitu tentang perbandingan senilai dan berbalik nilai. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami nantinya. Nah sekarang langsung saja kita bahas contoh soalnya. Perhatikan soal yang pertama. Uang sebanyak Rp63.000 dapat dibelikan 3 kilogram jeruk. Perhatikan yang diketahui di sini ada uang dan juga jeruk. Selanjutnya, berapa kilogram jeruk yang dapat dibeli dengan uang sebanyak Rp126.000? Nah, sekarang perhatikan cara penyelesaiannya. Biar mudah dan biar kelihatan jelas dalam penyelesaiannya, kita buatkan tabel sederhana. Oke, yang berisi uang dan juga jeruk. Sekarang perhatikan yang diketahui yang pertama. Itu dengan uang Rp63.000 dapat dibelikan 3 kilogram jeruk. Nah, sekarang dengan uang sebanyak Rp126.000 ada berapa banyak jeruk yang dapat dibeli? Oke, perhatikan di sini. Nah, tentunya semakin banyak uang yang kita punya, tentunya akan semakin banyak jeruk yang dapat kita beli. Ya kan? 63.000 saja dapat membeli 3 kilogram. Apalagi kalau 126.000, itu artinya nilai X di sini akan lebih banyak daripada angka 3 yang ada di atas sini. Bisa jadi 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Yang jelas X di sini lebih besar atau lebih banyak daripada angka 3 yang ada di atas sini. Sekarang perhatikan perbandingannya. Kecil ke angka besar, kecil ke angka besar. Perbandingannya sama. Kecil, besar, kecil, besar. Itu artinya sekarang kita sedang menyelesaikan soal perbandingan senilai. Dan untuk cara penyelesaiannya mudah sekali. Langsung saja kita tulis sesuai yang ada pada tabel ini. Perhatikan. Pertama, 63.000 per 126.000 sama dengan 3 per X. Nah, untuk mendapatkan nilai X di sini, tinggal kita kali silang. Perhatikan, 63.000 dikali X hasilnya 63.000 X. Sama dengan, selanjutnya 3 kita kalikan ke Rp126.000. 126.000 saja. Kita peroleh hasilnya 378.000. Maka nilai X kita peroleh sama dengan 378.000 dibagi dengan 63.000. Dan kita peroleh hasil baginya yaitu sama dengan 6. Nah, itu artinya dengan uang sebanyak Rp126.000 kita dapat membeli jeruk sebanyak 6 kilogram. Seperti ini dia cara penyelesaiannya. Mudah bukan? Sangat mudah sekali. Sekarang untuk lebih jelasnya perhatikan contoh soal yang kedua. Seseorang berjalan 60 langkah untuk menempuh jarak 24 meter. Perhatikan yang diketahui ada banyak melangkah dan juga jarak. Nah, berapa langkah orang itu harus berjalan jika jarak yang ditempuh 180 meter? Perhatikan cara penyelesaiannya. Ingat sekali lagi, biar lebih mudah dan biar kelihatan jelas dalam penyelesaiannya, kita buatkan tabel sederhana. Berisi dengan sesuai yang diketahui di soal. Pertama ada langkah, sebelahnya ada aja jarak. Perhatikan, 60 langkah itu dapat menempuh jarak 24 meter. Nah, sekarang dengan jarak tempuh 180 meter, itu berapa banyak orang itu bisa melangkah? Perhatikan jaraknya diketahui, banyak melangkahnya yang akan kita cari. Perhatikan di sini. Semakin panjang atau semakin besar jarak yang akan kita tempuh, tentunya akan semakin banyak ataupun semakin besar kita melangkah. Maka nilai X di sini tentunya akan lebih besar daripada angka 60 yang ada di atas sini. Bisa jadi 70, 80, dan seterusnya. Yang jelas angka X di sini akan lebih besar daripada angka 60 yang ada di atas sini. Sekarang perhatikan perbandingannya. Angka kecil, angka besar, begitu juga dengan di sini. Angka kecil, angka besar, perbandingannya sama.
Kecil, besar, kecil, besar. Itu artinya kita sedang menyelesaikan soal perbandingan senilai. Dan untuk cara penyelesaiannya langsung saja, perhatikan. 60 per X, oke, perhatikan, sama dengan 24 per 180. Nah, untuk mendapatkan nilai X-nya di sini tinggal kita kali silang saja. X dikalikan dengan 24 hasilnya 24X. Sama dengan 60 dikalikan dengan 180 kita peroleh hasilnya yaitu 10.800. Maka nilai X sama dengan 10.800 dibagi dengan 24. Dan X sama dengan 10.800 dibagi 24 itu kita peroleh hasilnya 450. Itu artinya dengan jarak tempuh 180 meter itu memerlukan sebanyak 450 langkah. Nah, seperti ini cara penyelesaiannya. Lanjut lagi, biar benar-benar paham sekarang perhatikan contoh soal yang nomor 3. Pada suatu pesta, 15 roti dibagi sama banyak untuk 9 orang. Perhatikan yang diketahui ada roti dan banyak orang. Berapa banyak roti yang diperlukan untuk menjamu 75 orang? Nah, sekarang perhatikan. Langkah pertama kita buatkan tabel sederhana berisi roti dan juga banyaknya orang. Yang pertama diketahui itu 15 roti untuk 9 orang. Sekarang untuk 75 orang, oke, ada berapa banyak roti yang dibutuhkan? Orangnya sudah ada 75, nah banyak rotinya berapa? Sekarang perhatikan. Tentunya semakin banyak orang yang hadir atau ada di situ, tentunya akan semakin banyak roti yang dibutuhkan. Oke, sekali lagi perhatikan. Semakin banyak, ini kan semakin banyak nih. Dari 9 ke 75 semakin banyak. Semakin banyak orang yang ada di sana, tentunya akan semakin banyak pula roti yang dibutuhkan. Itu artinya nilai X di sini akan lebih besar daripada angka 15 yang ada di atas ini. Bisa jadi 20, 25, 30. Yang jelas lebih besar daripada angka 15 yang ada di atas ini. Sekarang perhatikan perbandingannya. Angka kecil, angka besar. Begitu juga dengan di sini. Angka kecil, angka besar. Perbandingannya sama. Kecil besar, kecil besar. Itu artinya sekarang kita sedang menyelesaikan soal perbandingan senilai. Dan untuk cara penyelesaiannya mudah sekali. Langsung saja kita tulis di sini. Perhatikan. 15 per X sama dengan 9 per 75. Untuk mendapatkan nilai X, tinggal kita kali silang. X dikali 9 hasilnya 9X sama dengan 15 dikalikan dengan 75, kita peroleh hasilnya 1125. Maka nilai X sama dengan 1125 dibagi dengan 9. Dan 1125 dibagi 9 kita peroleh hasilnya 125. Itu artinya dengan banyaknya orang 75 tadi itu kita membutuhkan sebanyak 125 roti. Nah, ini dia cara penyelesaiannya. Selanjutnya kita masuk ke soal yang nomor 4. Pada putaran pertama, Doni berlari dengan kecepatan 40 km per jam. Dan untuk mencapai finish hanya memerlukan waktu 6 menit. Sekarang, jika pada putaran kedua ia memerlukan waktu 8 menit. Berapa kecepatan lari Doni? Oke, sekarang perhatikan yang diketahui di sini ada kecepatan dan juga ada waktu. Nah, biar lebih jelas maka kita buatkanlah tabel sederhana yang berisi kecepatan dan juga waktu. Nah, pertama yang diketahui, kecepatan 40, waktunya 6 menit. Oke, kecepatan 40, waktunya 6 menit. Sekarang, waktunya 8 menit. Berapa kecepatan yang diperlukan? Oke, perhatikan di sini. Perhatikan waktu. Semakin lama, ini kan semakin besar nih, 6 ke 8. Semakin besar ataupun semakin lama waktu yang dibutuhkan dalam berjalan, itu artinya dia semakin lambat dalam berjalan. Kecepatannya semakin berkurang, makanya dia butuh waktu yang lebih besar atau lebih lama. Perhatikan sekali lagi, semakin banyak waktu yang dibutuhkan di sini, itu artinya semakin lambat dia berjalan.
Nah, itu artinya nilai X di sini perhatikan akan lebih kecil daripada angka 40 ini. Bisa jadi 40 km per jam atau 20 km per jam. Yang jelas kecepatannya lebih lambat daripada angka yang di atas ini. Perhatikan perbandingannya. Angka kecil, angka besar, sedangkan di sini besar ke kecil. Ingat, X tadi lebih kecil daripada angka 40 ini. Perbandingannya tidak sama. Kecil, besar, sedangkan sini besar, kecil. Itu artinya sekarang kita sedang menyelesaikan soal perbandingan berbalik nilai. Nah, untuk cara penyelesaiannya juga mudah sekali. Kalau tadi kan langsung saja kita tulis 40 per X. Itu kalau dia perbandingan senilai. Sedangkan kalau perbandingan berbalik nilai, kita tulisnya terbalik. X per 40. Nah, yang di sebelahnya tetap 6 per 8. Lanjut, sekarang tinggal kita kali silang. X dikali 8 hasilnya 8X sama dengan 6 dikali 40 hasilnya 240. Maka nilai X saja sama dengan 240 dibagi dengan 8. X sama dengan 240 dibagi 8, kita peroleh hasilnya yaitu 30. Itu artinya perhatikan, dengan waktu 8 menit kecepatannya itu yaitu sebesar 30 km per jam. Ini dia cara penyelesaiannya. Lanjut, sekarang kita masuk ke soal terakhir untuk pertemuan kita kali ini. Soal yang nomor 5. Seorang pemborong mempunyai perkiraan dapat menyelesaikan pembuatan jembatan selama 2 bulan dengan 100 pekerja. Perhatikan yang diketahui di sini ada lama bekerja. Oke, perhatikan. Dan juga banyak pekerja. Jika hanya tersedia 50 pekerja, berapa lama jembatan itu dapat diselesaikan? Oke, perhatikan di sini. Langkah pertama tentunya kita buatkan tabel sederhana. Nah, sedangkan yang kita tulis ini sesuai dengan yang diketahui di soal. Pertama ada lama bekerja atau bulan. Lalu dan juga banyak pekerja. Untuk yang pertama, dengan 2 bulan, oke, itu pekerjanya sebanyak 100 pekerja. 2 bulan, 100 pekerja. Baru dapat pekerjanya selesai. Sedangkan sekarang pekerjanya cuma ada 50 pekerja saja. Berapa lama pekerjaan itu dapat selesai? Perhatikan di sini. Perhatikan 150. Nah, tentunya semakin sedikit. Ini kan semakin sedikit nih. Dari besar ke kecil dia semakin sedikit atau semakin kecil. Semakin sedikit orang bekerja tentunya akan semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Oke, sekali lagi perhatikan. Semakin kecil atau semakin dikit orang bekerja, maka akan semakin lama dalam untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Itu artinya nilai X di sini akan lebih lama atau lebih besar daripada angka 2 yang di atas ini. Bisa jadi 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, dan seterusnya. Yang jelas nilai X di sini lebih banyak atau lebih besar daripada angka 2 yang ada di atas ini. Sekarang perhatikan perbandingannya. Angka besar, angka kecil. Sedangkan di sini kecil ke angka besar. Perbandingannya tidak sama. Itu artinya sekarang kita sedang menyelesaikan soal berbalik nilai. Dan untuk cara penyelesaiannya perhatikan, mudah sekali. Kalau untuk yang senilai, itu langsung kita tulis 2 per X. Itu kalau dia senilai. Sedangkan dia sekarang berbalik nilai, maka kita tulisnya pun secara terbalik. X per 2 sama dengan 100 per 50. Untuk nilai X tinggal kita kali silang. X dikali 50 hasilnya 50X. Sama dengan 100 dikali 2 hasilnya 200. Maka X sama dengan 200 dibagi dengan 50. X sama dengan 200 dibagi 50 hasilnya tentunya adalah 4. Itu artinya dengan banyak pekerja hanya 50 orang saja itu akan membutuhkan waktu selama 4 bulan. Oke? Sepertilah dia cara untuk penyelesaian soal baik yang senilai maupun yang berbalik nilai. Sangat mudah sekali. Nah, demikian tutorial singkat kami. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.